Hai Sobat Film, gimana kabar kalian? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Good Day to Die Hard. Film ini dirilis pada tahun 2013, menceritakan tentang seorang agen rahasia Amerika yang mendapat misi di Rusia. Film ini dibintangi aktor kawakan Bruce Willis. Oke, tanpa banyak basa-basi kita masuk ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan sebuah siaran televisi yang memberitakan tentang rencana eksekusi seorang tahanan politik dan miliarder Rusia bernama Yuri Komarov. Dia dilaporkan oleh rekannya sendiri bernama Viktor Chagarin yang merupakan Menteri Pertahanan Rusia. Viktor menyeret Yuri untuk diadili di pengadilan karena masalah nuklir negara. Sehari sebelum persidangan diadakan, Viktor mendatangi Yuri untuk bernegosiasi. Ia akan membatalkan sidang dan eksekusi dengan syarat Yuri menyerahkan berkas nuklir yang ia sembunyikan. Adegan berpindah dengan memperlihatkan seorang yang masuk ke sebuah bar. Dia menembak seorang anak buah Viktor bernama Utu dan mengatakan kalau dia anak buah Yuri. Anton, Yuri Komarov передавал вам привет, проститься. Scene berpindah di Amerika. Di situ ada seorang bernama John McClane yang sedang berbicara dengan seorang agen. Ternyata orang yang membunuh itu adalah anaknya bernama Jack. John berniat untuk membantunya. Ia kemudian bersiap ke Rusia dengan diantar oleh seorang gadis ke bandara. Di penjara, Jack sedang diinterogasi oleh polisi Rusia. Dia ingin hukumannya dicabut dengan menawarkan akan bersaksi melawan Yuri Komarov. Saat di sidang nanti, Jack akan membongkar semua kejahatan dari Yuri. Ia juga meminta dimasukkan satu ruangan di bilik sidang bersama dengan Yuri. Dia meyakinkan polisi itu bahwa pembunuhan yang ia lakukan atas dasar perintah Yuri. John telah sampai di Rusia. Terlihat ia terjebak macet di dalam sebuah taksi. Akhirnya ia memutuskan berjalan kaki menuju gedung pengadilan tempat Jack akan diadili. Scene berpindah saat Yuri dan Jack dikawal oleh polisi menuju gedung pengadilan. Diperlihatkan di luar gedung pengadilan banyak orang berkumpul. Mereka berunjuk rasa menuntut pemerintah Rusia menghukum Yuri. Yuri dan Jack telah masuk ke ruang pengadilan. Hakim memerintahkan pintu untuk ditutup karena proses pengadilan akan segera dimulai. Ketika John tiba dan mendekati gedung pengadilan, tiba-tiba sebuah ledakan bom mobil menghancurkan gedung tersebut. Ternyata pelakunya adalah tangan kanan Viktor Chagari bernama Alex. It's gonna be long. Jack memanfaatkan kekacauan itu untuk membebaskan diri bersama dengan Yuri Komarov. Alex dan anak buahnya masuk dan mendapati ruangan yang kosong. Mereka gagal menangkap Yuri yang telah kabur dibawa oleh Jack. Jack bersama dengan Yuri bersiap hendak kabur menggunakan sebuah mobil van. Tiba-tiba John menghadang mereka tepat di depan mobil. Jack sontak keheranan dengan kehadiran ayahnya di Rusia. Tapi Jack tak peduli dengan ayahnya dan lanjut kabur bersama Yuri. Alex mengejar mereka menggunakan sebuah mobil militer. John lantas membajak sebuah truk dan ikut dalam kejar-kejaran tersebut. John semakin bingung dengan tindakan anaknya yang telah melakukan tindakan kriminal skala negara. Tiba-tiba truk yang dikemudikan John ditembak menggunakan senjata basoka oleh anggota Alex. John berhasil menghindar namun truknya itu terbalik dan tidak bisa digunakan lagi. John kemudian menghentikan dan membajak sebuah mobil jeep dan kembali mengejar mereka. John yang emosi mengapit para pengejar anaknya dan berhasil membuat mobil militer itu terbalik. Jack terlihat sangat kesal dengan kehadiran ayahnya di situ, tapi dia memutar arah dan menyelamatkan John yang mobilnya ikut terbalik setelah menghentikan para pengejar. Mereka bertiga lalu pergi ke sebuah rumah. Di situ sudah ada seorang agen rahasia bernama Collins. Di sini baru jelas semuanya. Ternyata Jack adalah seorang agen rahasia CIA. Dia telah melakukan operasi penyamaran selama 3 tahun.
Kemudian Collins meminta kepada Yuri untuk menyerahkan berkas nuklir. Ini diyakini sebagai bukti kejahatan Viktor Chagarin. Ternyata CIA sudah lama mengincar Viktor. Yuri setuju dengan syarat bahwa ia dan putrinya Irina diberi jaminan untuk bisa keluar dari Rusia dengan aman. Collins pun menjamin permintaan Yuri. Yuri lalu memberitahu kalau lokasi berkas tersebut ada di bunker di sebuah kota kecil, tapi kuncinya ada di sebuah restoran. Yuri lalu diizinkan untuk menelepon putrinya dan membuat janji untuk bertemu di restoran tempat kunci. Tiba-tiba tempat itu berhasil disergap oleh pasukan Alex. Collins terbunuh dengan tembakan di kepala. Yuri tertembak di lengan kirinya. Setelah baku tembak yang sengit, mereka bertiga akhirnya berhasil kabur. Jack meledakkan tempat itu. Jack mengambil alat cadangan di sebuah loker di sebuah tempat. Mereka memantau tempat tujuan, kemudian masuk ke sebuah hotel di tengah kota melalui pintu belakang hotel tersebut. Mereka menuju lantai paling atas untuk mengambil kunci brankas yang dimaksud oleh Yuri. Ternyata di sana sudah ada Irina, putri dari Yuri. Kemudian Jack dan Yuri menuju ke pinggir jendela tempat kunci brankas itu disimpan dan berhasil mengambilnya. Di situ John mulai tampak curiga dengan gerak-gerik Irina. Benar saja, kecurigaan John terbukti karena tak lama kemudian Alex dan pasukannya datang dengan membawa senjata lengkap. Yuri lalu disandra oleh anaknya sendiri. Ternyata Irina juga bagian dari komplotan Alex yang diperintahkan oleh Viktor Chagari. John dan Jack kemudian terpaksa menyerahkan diri. Mereka berdua diringkus dan diikat oleh anak buah Alex. Irina lalu membawa ayahnya pergi menuju helikopter yang telah menunggu mereka. Tak lama kemudian Alex juga menyusul. Jack dan John lalu mengalihkan perhatian pasukan Alex dan kemudian berhasil melepaskan ikatan mereka. Mereka berdua mengambil senjata dan terjadi aksi baku tembak. Ternyata helikopter tersebut telah bersiap untuk memberondong tempat itu. John dan Jack kalang kabut dan panik. Mereka berlari untuk menghindar dan akhirnya mereka selamat dan bersembunyi di sebuah gedung. Di situ Jack menjelaskan kepada John bahwa Viktor dan Yuri dulunya pernah bekerja sama. Mereka diyakini sengaja membuat banyak kesalahan di proyek senjata yang mengandung uranium. Pada akhirnya mengakibatkan bencana nuklir di Chernobyl. Jadi Viktor menjebloskan Yuri ke penjara agar bukti-bukti kejahatan tersebut tidak terungkap. Kemudian John dan Jack mencuri sebuah mobil yang ternyata di dalamnya penuh dengan senjata. Mereka pun pergi menuju di kota kecil di mana brankas berkas nuklir berada. Di dalam mobil John bercanda tentang situasi mereka. Dia mengatakan kalau dia sudah terlalu tua untuk ini. Jack tidak menjawab dan hanya tersenyum. Sementara itu, Yuri, Irina, dan Alex telah sampai di brankas terlebih dahulu. Semuanya mengenakan alat pelindung COVID demi mengurangi bahaya radiasi yang mungkin masih ada. Mereka menuju sebuah loker dan membukanya dengan kunci yang sebelumnya sudah diambil oleh Yuri saat di hotel. Ternyata berkas nuklir yang dikatakan Yuri tidak ada.
Tempat itu adalah brankas yang berisi uranium peninggalan era Chernobyl. Uranium itu bernilai lebih dari 1 miliar euro. Sementara itu, Jack dan John tiba di situ. Mereka mempersiapkan dan membekali diri mereka dengan senjata yang mereka bawa. Mereka berdua lalu menerobos masuk ke dalam fasilitas itu dan berhasil melumpuhkan beberapa orang penjahat yang sedang berjaga. Tiba-tiba Yuri membunuh Alex dengan menembakkan pistol tepat di kepalanya. Ternyata, Irina dan Yuri sudah mengatur semuanya sejak awal. Target utama Yuri adalah merebut stok uranium yang dulunya sudah ia simpan sebelum bencana Chernobyl terjadi. Irina memanfaatkan Victor yang ternyata jatuh cinta padanya. Dia membuat Yuri berhasil kabur dari penjara dan kemudian dibawa oleh Alex dan pasukannya. Irina kemudian memerintahkan seluruh pasukan untuk bersiap-siap mengangkut seluruh uranium. Yuri mengambil handphone Alex dan menelepon Victor. Ia membanggakan kemenangannya dan mendengarkan saat Victor dicekik dan dibunuh oleh agennya. Tiba-tiba John dan Jack masuk ke dalam brankas tersebut. Melihat kedatangan mereka, Yuri kembali berakting seolah-olah menjadi korban. Tapi semua sandiwara itu tidak lagi berhasil. Jack dengan instingnya berhasil menyadari rencana busuk dari Yuri. Mereka lalu menangkap dan meringkus Yuri. Tak lama kemudian, Irina dan anak buahnya yang lain berusaha untuk melepaskan Yuri. Baku tembak pun terjadi. Yuri lolos dan melarikan diri naik ke atas gedung. Irina pergi keluar menuju helikopter dan bersiap terbang untuk menjemput ayahnya di atas. Jack kemudian mengikuti Yuri pergi ke atap. Adu tembak di antara keduanya pun kembali terjadi. John pergi keluar mencoba menghentikan Irina. Dia berhasil menaiki helikopter tersebut. Ia kemudian membuat helikopter itu tidak seimbang dengan menaiki truk yang sebelumnya ia ikat di badan helikopter. Dia menjatuhkannya keluar dari helikopter tersebut. Jack kemudian memanfaatkan situasi itu dengan menangkap Yuri. Adegan penentu pun terjadi. Super spy. John yang masih bergelantungan di helikopter melompat ke dalam gedung. Irina bersiap membalaskan kematian ayahnya. Dia akan menabrakkan helikopter yang kehabisan peluru itu ke dalam gedung. Dia melakukan serangan bunuh diri. John dan Jack mencoba menyelamatkan diri dari serangan itu. Mereka melompat dari atas gedung itu. Untungnya John dan Jack jatuh di air kolam dan mereka berdua berhasil selamat. Perlahan tapi pasti mereka pergi dari tempat tersebut. Film pun tamat. Oke, gimana alur ceritanya? Menurut saya pribadi, film ini sangat luar biasa. Bentrok antara ayah dan anak yang baik versus ayah dan anak yang jahat. Mungkin ada teman-teman yang sudah menonton film Die Hard 1-4. Film ini sebenarnya lanjutan dari film Die Hard Bruce Willis. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Bye.